Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Afroni selaku dosen mata kuliah evaluasi pendidikan serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tes tertulis untuk prestasi belajar siswa. Sebelum ke materi, kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya Diana Indrianti sebagai moderator tanpa makalah, dan Olga Agenza Elsa sebagai pemakalah. Oke, sebaiknya sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembacaan basmalah, semoga perkuliahan online ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan efektif. Oke, selanjutnya langsung ke materi. Yang pertama ada KD pertama, yaitu pengertian tes tertulis. Apa sih tes tertulis itu? Tes adalah menurut Ridwan, tes adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Yang kedua ada tertulis. Tertulis itu berasal dari kata tulis. Jadi tertulis itu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga tertulis dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi tes tertulis menurut bahasa itu tes yang soal-soalnya yang harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Menurut istilah tes tertulis itu tes yang dimana soal dan jawabannya itu diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab pertanyaan, peserta didik tidak selalu menjawab dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, menggambar, dan lain-lain. Tes tertulis itu menggunakan tes yang mengharuskan siswa itu memberikan jawaban tertulis. Itu KD yang pertama. Selanjutnya ada KD yang kedua, yaitu macam-macam tes tertulis. Macam-macam tes tertulis itu tes tertulis memiliki dua macam. Yang pertama, tes objektif dan tes subjektif. Apa sih tes objektif itu? Tes objektif itu tes tertulis menuntut siswa memiliki jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan terbatas. Yang kedua itu ada tes subjektif. Tes subjektif itu apa? Tes subjektif itu tes tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban sesuai uraian atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya tes esai adalah relatif, sehingga kemampuan si pembaca tes. Oke, selanjutnya indikator yang kedua, yaitu ada bentuk-bentuk persiapan tes tertulis. Bentuk-bentuk tes tertulis itu pilihan ganda yang pertama. Yang kedua ada dua pilihan, yaitu benar salah atau benar salah, iya atau tidak. Yang ketiga ada selanjutnya yang ketiga ada menjodohkan atau tes pencocokan. Yang keempat ada isian atau melengkapi atau tes penyelesaian. Yang kelima itu soal uraian.
Ya, selanjutnya yang pertama itu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda itu untuk melengkapinya harus memiliki satu dari beberapa memilih jawaban yang telah disediakan. Atau tes pilihan ganda itu terdiri atas bagian keterangan dan bagian pilihan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecah. Yang kedua itu ada dua pilihan, benar atau salah, ya atau tidak, yaitu soal-soal yang terdiri dari pernyataan-pernyataan atau statement. Pertanyaan ini benar dan benar, atau pertanyaan ini salah atau salah, seperti itu. Yang ketiga ada tes menjodohkan atau tes pencocokan. Tes pencocokan itu dapat kita ganti dengan istilah memperbandingkan, yaitu mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan, yaitu matching test terdiri atas satu sesi pertanyaan dan satu sesi. Selanjutnya ada isian atau melengkapi, yaitu tes penyelesaian itu biasanya disebut dengan tes isian, yaitu yang terdiri dari kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Terus selanjutnya itu ada soal uraian. Soal uraian yaitu butiran soal yang menjawab pertanyaan atau tugas yang menjawab atau pengerjaan soal. Ini harus dilakukan dengan cara memikirkan pemikiran peserta tes dengan naratif. Ciri-cirinya itu harus menjawab pertanyaan ini tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi dipasang oleh peserta tes. Itulah pemaparan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Tidak selalu menjawab dalam bentuk menulis jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, menggambar, dan lain-lain. Tes tertulis itu menggunakan tes yang mengharuskan siswa itu memberikan jawaban tertulis. Itu KD yang pertama. Ya, selanjutnya ada KD yang kedua, yaitu macam-macam tes tertulis. Macam-macam tes tertulis itu, tes tertulis memiliki dua macam. Yang pertama, tes objektif dan tes subjektif. Apa sih tes objektif itu? Tes objektif itu tes tertulis menuntut siswa memiliki jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat dan terbatas. Yang kedua itu ada tes subjektif. Tes subjektif itu apa? Tes subjektif itu tes tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban sesuai uraian atau kalimat yang panjang-panjang. Panjang pendeknya tes esai adalah relatif, sehingga kemampuan si pembaca tes. Oke, selanjutnya indikator yang kedua, yaitu ada bentuk-bentuk persiapan tes tertulis. Bentuk-bentuk tes tertulis itu pilihan ganda yang pertama. Yang kedua ada dua pilihan, yaitu benar salah atau benar salah, iya atau tidak. Yang ketiga ada selanjutnya yang ketiga ada menjodohkan atau tes pencocokan. Yang keempat ada isian atau melengkapi atau tes penyelesaian. Yang kelima itu soal uraian.
Ya, selanjutnya yang pertama itu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda itu untuk melengkapinya harus memiliki satu dari beberapa memilih jawaban yang telah disediakan. Atau tes pilihan ganda itu terdiri atas bagian keterangan dan bagian pilihan jawaban atau alternatif. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecah. Yang kedua itu ada kunci jawaban dan beberapa pengecah. Yang kedua itu ada dua pilihan, benar atau salah, ya atau tidak, yaitu soal-soal yang terdiri dari pernyataan-pernyataan atau statement. Pertanyaan ini benar dan benar, atau pertanyaan ini salah atau salah, seperti itu. Yang ketiga ada tes menjodohkan atau tes pencocokan. Tes pencocokan itu dapat kita ganti dengan istilah memperbandingkan, yaitu mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan, yaitu matching test terdiri atas satu sesi pertanyaan dan satu sesi. Selanjutnya ada isian atau melengkapi, yaitu tes penyelesaian itu biasanya disebut dengan tes isian, yaitu yang terdiri dari kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Terus selanjutnya itu ada soal uraian. Soal uraian yaitu butiran soal yang menjawab pertanyaan atau tugas yang menjawab atau pengerjaan soal. Ini harus dilakukan dengan cara memikirkan pemikiran peserta tes dengan naratif. Ciri-cirinya itu harus menjawab pertanyaan ini tidak disediakan oleh orang yang mengkonstruksi butir soal, tetapi dipasang oleh peserta tes. Itulah pemaparan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Olga Gensafta Elsa di sini akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Diana tentang tes tertulis. Yang selanjutnya KD ketiga, yaitu siswa mampu mengetahui penyusunan tes tertulis. Nah, penyusunan tes tertulis itu pengertiannya adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama ada menentukan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang baik itu hendaklah berorientasi kepada peserta didiknya, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas, dapat dimengerti, mengandung kata kerja yang jelas, serta dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Penyusunan kisi-kisi soal itu bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian-bagian tes, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusunan tes. Yang ketiga ada memilih tipe soal. Jadi dalam memilih tipe soal itu perlu diperhatikan kesesuaiannya antara tipe soal dengan materi, tujuan evaluasi, scoring, pengelolaan hasil evaluasi, penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan kepraktisannya. Lalu yang keempat merencanakan tingkat kesukaran soal. Nah, untuk soal objektif dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. Dan yang kelima ada merencanakan banyak soal. Jadi soalnya itu banyak, bukan cuma sedikit. Misalnya soalnya 10. Jadi seorang yang mau mengetes itu buatnya 10, bukan kayak gitu, tapi buatnya banyak soal lalu dipilih. Selanjutnya yang keenam merencanakan jadwal penerbitan soal.
kapan sih soal itu mau diterbitkan? Selanjutnya, ciri-ciri penyusunan tes. Sebuah tes dikatakan baik jika memenuhi persyaratan, iya kan? Bersifat valid atau memiliki validitas yang cukup tinggi. Suatu tes dikatakan valid bila tes itu isinya dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, alat ukur yang digunakan itu tepat, bersifat reliable. Reliable itu memiliki reliabilitas yang baik. Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan. Suatu tes dikatakan reliable jika tes itu diberikan berulang-ulang, memberikan hasil yang sama, jadi diulang-ulang. Selanjutnya, bersifat praktis atau memiliki kepraktisan. Tes memiliki sifat kepraktisan, artinya praktis dari segi perencanaannya, pelaksanaannya, dan memiliki nilai ekonomi, tetapi harus tetap mempertimbangkan kerahasiaan tes. Oke, terima kasih. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.